Saya pun begini ya, tidak menyangka kalau cuitan ini begitu viral, begitu rame, dan dikait-kaitkan persepsinya oleh publik dengan Pak JK. Pak JK yang sedang umroh ke Arab, ada sebuah agenda politik ya yang akan memang dalam waktu dekat kita menghadapi Pilkada 2022 pergantian kepala daerah. Saya menggunakan nama Caplin ini hanya sebagai sebuah kata pengganti ya terhadap sosok-sosok yang akan bermain di politik nanti yang ketika Habib Rizik nanti kembali ke Indonesia, kembali ke Jakarta, maka peta politik akan berubah. But in fact, the gravest threat to the future of religious freedom is the Chinese Communist Party's war against the people of all faiths. Datangnya Mike Pompeo ke sini dan bertemu dengan Ansor adalah bagian untuk meyakinkan NU supaya mau bekerja sama dengan Amerika. Gak usah pakai kita minder sama hukum Islam, gak usah pakai minder, saudara. Tegas aja, kenapa kita sekarang minder? Jangan begitu, ntar mencoreng Muslim. Nanti umat Islam jadi dimusuhin. Kita ini dimusuhin seperti ini, ada yang ngina Nabi karena akhlak kita jelek. Makanya mereka ngina Nabi. Saudara, yang namanya orang kafir itu dari dulu Allah udah bilang. Firza Husein kini tak hanya berurusan hukum atas kasus dugaan pemufakatan makar. Polisi terus mendalami dugaan kasus percakapan Firza dengan pimpinan FPI Rizik Syihab. Perbincangan antara keduanya sempat menjadi viral di media sosial. Salah satunya isi perbincangan dan foto dalam percakapan WhatsApp ini sengaja kami buramkan. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya sekali lagi saya katakan itu semua adalah fitnah. Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya. Saya ini sudah kenyang difitnah selingkuh sama perempuan, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Maksudnya saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya. Gini, Habib, saya bilang ya. Selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Saya mah bayangin. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Saya bisa berteriak, teriak. Tentunya nanti ada beberapa saksi ahli yang nanti akan kita periksa kembali ya. Ada saksi bahasa, saksi pidana, saksi pornografi, dan saksi untuk melihat wajah ya. Apakah wajah itu memang sesuai dengan badan, apakah wajah itu sesuai ya, atau badan itu terlalu panjang tangannya atau kakinya dan sebagainya. Nanti kenal dengan Bu Firza di KMA ada chat, ada kalau telepon lain mungkin chat ya. Mereka datang tiba-tiba, sementara kan penggeledahan itu maksudnya saya harus mendampingi pengacara, cuman mereka memaksa saya nggak usah didampingin pengacara. Jadi tadi PKK saya itu disita 3 HP, yang disita 3 dikembalikan 2, yang satu ditahan masih sama aparat itu sejak Desember. Setelah dia selesai menggeledah langsung ditunjukkan surat penangkapan terhadap Firza. Mending kau buktikan aja tahun depan kau berangkat lagi umroh ke Arab Saudi. Kalau kau bisa masuk ke negara Arab, berarti kau betul-betul tidak dideportasi atau overstay. Buktikanlah Rizik, ya. Daripada kau banyak bacot, ya. Banyak bacot, ngeluarin kata-kata sampah. Keturunan Rasulullah, nggak tahu yang keberapa lah urutannya karena Nyai nggak ngitung, ya. Tapi gini loh, kalau memang kau keturunan Rasulullah, ya bisa aja kita bilang tes DNA, tapi ya sudahlah daripada ribet dan mengeluarkan biaya begitu. Kita buktikan aja nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan itu semua, ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan kebenaran di atas kebenaran. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib, malu dong sama sorban.
Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sejak setahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Jadi kita tidak khawatir dari sumber informasi yang resmi. Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Oh, maklumlah mereka syirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, chat mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok, dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok. Kasus Ahok ini telah terang benderang sebuah penistaan agama yang tidak boleh dibiarkan. Dan saya sampaikan di sini, agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan. Siapapun di Republik ini tidak boleh menistakan agama. Nah, karena itu sekali lagi dan sekali lagi hukum harus ditegakkan. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Bukan saya yang takut pulang, rezim Jokowi takut saya pulang. Habib Rizik, bukannya dia nggak bisa pulang atau dia nggak mau pulang. Mekah masih merindukan Habib Rizik. Kalau Mekah sudah izinkan beliau pulang, kagak ada yang bisa hambat. Hatta pemerintah siapapun, insya Allah dia akan pulang dengan selamat dan gampang. Banyak orang yang takut sama beliau ketika dia datang. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian.
Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Terima kasih. Saya pun begini ya, tidak menyangka kalau cuitan ini begitu viral, begitu rame, dan dikait-kaitkan persepsinya oleh publik dengan Pak JK. Setahu saya baca di media sosial begitu ramai, padahal saya mencuit tidak dalam rangka menuduh Pak JK, tidak dalam rangka menuduh siapa-siapa ya, tetapi saya sedang menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran saya. Bahkan tadinya ini kalau seperti sinetron-sinetron itu selalu disebut kalau ada kesamaan antara nama dan tempat itu tidaklah disengaja. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau disebut hoaks tidak juga hoaks karena ini hanya sebuah pemikiran yang tidak menuduh siapa-siapa ya. Jadi kalau ada yang mengaitkan bahwa ini adalah, ya mohon maaf dikaitkan dengan Pak JK, ya itu kan persepsi publik yang tidak bisa saya larang dan tidak bisa saya batasi. Tetapi saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak dalam rangka itu, tidak dalam rangka Pak JK yang sedang umroh ke Arab, tidak dalam rangka apa, tetapi sebuah pemikiran saya yang melihat bahwa ada sebuah agenda politik ya yang akan memang dalam waktu dekat kita menghadapi Pilkada 2022, pergantian kepala daerah, dan meskipun Pilpres masih 4 tahun lagi, tetapi rasanya sekarang ini kan sudah panas, sudah seolah-olah tahun depan kita mau Pilpres. Kesamaan antara tokoh, perilaku, peristiwa itu sesuatu yang tidak disengaja. Saya menggunakan nama Chaplin ini hanya sebagai sebuah kata pengganti ya terhadap sosok-sosok yang akan bermain di politik nanti yang belum teridentifikasi, tapi saya melihat akan banyak tokoh yang bermain di dalam politik ini. Nama itu adalah kata pengganti yang saya pilih untuk menggantikan tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan bermain politik ya. Justru ini masih belum teridentifikasi secara matang, makanya saya menggunakan kata pengganti ya. Jadi kalau saya sebutkan di awal ini sementara belum tervalidasi kan saya salah. Ya, ambil kata pengganti di situ sehingga tidak menuduh seseorang, tetapi di dalam kalau saya bilang penelitian terlalu jauh, tetapi di dalam analisis saya melihat ada orang-orang yang harus saya perhatikan gerak-gerak politiknya, karena politik identitas juga sekarang ini juga kan sangat makin mengeras, karena ada banyak orang sekarang di Republik ini yang bagaikan bus yang ugal-ugalan, serong kanan, tabrak sana, tabrak sini, bahkan remnya pun nggak ada, main gas terus gitu loh. Nah itu yang saya ambil kata pengganti. Jadi publik yang menerjemahkannya terlalu jauh, saya paham sebetulnya publik menuduh siapa, tetapi sekali lagi saya tidak ingin menyebut itu dan asumsi saya tidak menyimpulkan ke situ. Jadi publik yang berkesimpulan dan berasumsi ke sana. Hoak yang nyata. Jadi kepada pihak-pihak yang suka dan gemar menyebar hoak, saya nasihatkan berhentilah menyebarkan hoak
yang mengandalkan informasi hanya dari media sosial atau informasi-informasi yang tidak valid kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang tidak betul, itu adalah fitnah. Nah, saya mau katakan Habib Rizik tidak membayar 1 real pun, 1 rupiah pun, 1 dolar pun untuk denda atau segala macam. Juga Habib Rizik tidak mendapatkan bantuan untuk membeli tiket. Beliau memiliki kemampuan keuangan tersendiri, ya. Itu yang kedua. Kenapa? Karena beliau tidak melakukan pelanggaran hukum selama di Saudi Arabia. Beliau bisa bebas umroh setiap minggu. Beliau selama di Saudi Arabia melaksanakan ibadah haji setiap tahun, dan kemudian beliau bisa menikahkan anaknya. Beliau bisa menerima tamu dari jemaah umroh Indonesia maupun jemaah haji Indonesia. Beliau juga bisa menikahkan anaknya selama berada di Saudi Arabia. Jadi tidak ada indikasi-indikasi pelanggaran. Habib Rizik orang bebas, tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada persoalan apapun juga. Beliau bebas kemana saja di wilayah hukum Saudi Arabia. Jadi kalau sekali lagi ada pihak-pihak yang membayarkan, itu hoak yang nyata, dan itu kategorinya sudah kebohongan publik, sudah menyebarkan berita-berita bohong. Dan saya hanya bisa menasehatkan, berhenti Anda menyebarkan kabar yang tidak benar, apalagi Anda tidak mengetahui duduk persoalan sesungguhnya, hanya menyebarkan berita-berita palsu. Stop, Anda membuat kekacauan, membuat kekeliruan, menyesatkan informasi, saya kira begitu. Habib Rizik, FPI maupun Gerakan 212 itu bisa dikatakan berpolitik dalam politik kenegaraan, politik value, ya, politik virtue, politik nilai. Jadi kita kalaupun ada rekomendasi melalui Ijtima 1, Ijtima 2, itu bukan kita mendukung calonnya, tetapi kita mengajukan gagasan, program, dan sang calon bersedia untuk menjalankan gagasan, ide, dan program yang kita tawarkan. Nah, jadi kita lebih kepada itu. Jadi soal orangnya itu tidak ada persoalan, siapapun juga boleh bebas di Republik ini untuk meraih kekuasaan, tetapi yang cocok atau yang bisa setuju dengan ide-ide kita kan itu tidak semua orang. Nah, karena itulah kontestasinya kita secara fair saja melalui mekanisme-mekanisme yang disepakati, kompetisi-kompetisi yang disepakati. Jadi saya kira tidak ada persoalan, ya orang mau bawa gagasan apapun juga, apalagi mau disebut-sebut politik identitas. Ya memang berpolitik ya ada identitas, kalau nggak ada identitas ya politiknya politik ngawur namanya. Nah, jadi saya kira kerangka-kerangka acuan kita tetap kepada kesepakatan dalam konteks berbangsa dan bernegara, dan kita sekarang menyepakati sirkulasi kepemimpinan, sirkulasi pergantian elit kepemimpinan, itu sudah ada mekanismenya, dan kita bertanding fair saja menurut saya, tidak usah main fitnah, tidak usah main hoax, tidak usah main tuduh, saya kira begitu. Sekarang zaman keterbukaan, cuman emang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum izinin. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang diizinkan untuk cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai terjadi penghinaan di Perancis, saudara. Sampai terjadi, mereka bukan nggak tahu tentang Rasulullah, mereka tahu, saudara. Andai mereka mau buka, tinggal buka, gampang. Akan tetapi memang Allah belum izinkan. Makanya saya salut luar biasa. Di Perancis ada pecinta Rasulullah yang sesungguhnya. Begitu ada guru yang menghina Nabi, saudara, di kelas dia pajang karikatur yang menghina Rasulullah SAW, dan negara mendukung penghinaan tersebut. Ada anak muda Muslim umur 17 tahun, saudara, dia marah luar biasa karena penghinaan Nabi dibiarkan bahkan didukung. Apa yang dia lakukan? Dia tebas itu kepala gurunya, saudara. Silahkan, saya nggak peduli. Dunia nganggap itu anak teroris, bodoh amat. Dunia nganggap anak itu radikalis, bodoh amat. Tapi bagi kita umat Islam, itu anak adalah pahlawan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kenapa saya katakan pahlawan? Karena yang dia tiru adalah para sahabatnya baginda Nabi Muhammad. Andai kata aku ada di posisi, maka aku yang tebas kepalanya orang itu, saudara. Jadi yang dilakukan oleh anak itu di Perancis, itu pahlawan, saudara. Gak usah pakai kita minder sama hukum Islam, gak usah pakai minder, saudara. Tegas aja, kenapa kita sekarang minder? Jangan begitu, ntar mencoreng Muslim. Nanti umat Islam jadi dimusuhin. Kita ini dimusuhin seperti ini, ada yang ngina Nabi karena akhlak kita jelek. Mereka ngelihat kita sekarang,
Makanya mereka ngina Nabi. Saudara, yang namanya orang kafir itu dari dulu Allah udah bilang mereka nggak akan rela kecuali kau ikut agama mereka. Tampak kebencian di mulut mereka, tapi yang mereka sembunyikan di hati jauh lebih besar, kata Allah. Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya kurang baik apa? Tapi di zaman Nabi ada nggak yang ngina Nabi? Tetap ada. Jadi jangan salahkan umat Islam. Betul memang kita umat Islam harus introspeksi diri. Jangan sampai perlakuan kita yang buruk jadi hujjah alal Islam. Orang Islam jadi jelek gara-gara orang Islamnya itu sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Kita mesti introspeksi diri. Tapi jangan lupa kebencian mereka itu memang udah mendarah daging. Mereka benci sama Nabi, sama Islam, bukan gara-gara umat Islamnya, saudara. Tapi emang udah seperti itu kodratnya, saudara. Betul. Mudah-mudahan jadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bela baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab ya kepak, siap bela Rasulullah? Orang keras siap bela Rasulullah, siap perjuangkan Rasulullah. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya karena memang framing-framing yang dia ciptakan, kemudian isu-isu yang Habib Rizik bawa itu isu-isu populis. Rizik Syihab adalah bagian dari strategi Amerika Serikat. Menurutnya, hal tersebut hanya sebuah persepsi karena belum terbukti dan hanya bersifat dugaan yang belum pasti. Kendati demikian, Stanis tidak memungkiri jika Amerika akan sangat diuntungkan apabila kelompok kanan menguat di Indonesia, sebab sentimen kelompok tersebut terhadap lawannya yaitu Cina cukup kuat. Terkait dengan spekulasi pulangnya Rizik Syihab adalah bagian dari strategi Amerika, Stanis pun menganggap jika hal itu masuk akal, di mana perang dagang antara Amerika dan Cina telah membuat kedua negara tersebut mencari dukungan, termasuk dari Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jika Amerika dapat memanfaatkan kondisi Indonesia saat ini, dalam komposisi penduduk yang mayoritas muslim, ditambah kondisi politik yang kurang baik, menurutnya Amerika telah mencoba merangkul organisasi dengan basis massa Islam. Dan yang sangat tampak ialah diarahkannya isu pada satu persepsi bahwa komunis akan bangkit, di mana hal itu bertujuan untuk meningkatkan sentimen terhadap Cina. Pulangan Rizik Syihab adalah bagian dari strategi Amerika karena gagal merayu pemerintah Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Alasan ia berspekulasi begitu karena menurutnya Amerika telah menunjukkan pola yang sama seperti yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah, contohnya negara Suriah, di mana Amerika selalu menindak negara yang tidak ingin diajak berteman. Ialah bukan dengan adu kekuatan pasukan, melainkan dengan isu yang bertujuan agar terjadi peperangan antar saudara dalam negara yang ditargetkan. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, yang bertandang ke Indonesia, telah menemui perwakilan ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Dalam lawatannya itu, ia menyampaikan jika Partai Komunis Cina sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kebebasan beragama di masa depan. But in fact, the gravest threat to the future of religious freedom is the Chinese Communist Party's war against the people of all faiths. Sudah bisa menunjukkan jika Amerika sedang mencari dukungan di Indonesia untuk melawan Cina dengan isu komunis, di mana hal tersebut tampak dari pertikaian antara kedua negara, mulai perang dagang hingga konflik di Laut Cina Selatan. Dan dengan pulangnya Rizik Syihab ke tanah air, hal itu bisa juga dianggap dapat mengurangi pekerjaan Amerika dalam melawan Cina. Sebab diketahui kelompok di bawah kepemimpinannya memang memiliki sentimen yang sangat besar terhadap komunis, dalam hal ini Cina. Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikapi dampak dari perang dagang antara Amerika dan Cina. Jika tidak, hal itu justru akan mengakibatkan konflik di Indonesia, di mana hal itu dapat dicegah dengan sikap tegas pemerintah menolak intervensi Amerika dan Cina dan tetap pada prinsip bebas aktif. Indonesia harus berdiri tegak, bermartabat, dan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang air besar, termasuk mukjizatnya Nabi, kotorannya Nabi ditelan bumi, saudara. Termasuk mukjizatnya Rasulullah. Kotorannya Nabi selalu ditelan sama bumi. Akan tetapi saudara, tempat bekas Nabi buang air besar atau buang air kecil, di situ tercium harum yang luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah dah, kalau udah bicara tentang Rasulullah nggak ada habisnya. Kekuatan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Nabi lembut,
terus letoy. Enggak, saudara. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu alhamdulillah kemarin bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Nah, adapun soal fitnah semacam ini, saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bibilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba, saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya. Saya tato dan tat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak, minta ampun, minta maaf, minta ampun. Tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya. Tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Hentikanlah Rizik, ya. Daripada kau banyak bacot, ya. Banyak bacot, ngeluarin kata-kata sampah, seperti yang kau bilang itu, informasi sampah.
Ya, sekarang aku juga wajar dong mengatakan kata-kata sampah. Mending kau buktikan aja tahun depan kau berangkat lagi umroh ke Arab Saudi. Kalau kau bisa masuk ke negara Arab tanpa ada pencekalan, tanpa ada pemeriksaan yang ketat, ya kau lolos masuk ke negara Arab dan kau bisa umroh atau kau bisa jalan-jalan lagi seperti yang kau bilang di statement kau tadi, berarti kau betul-betul tidak dideportasi atau overstay. Ya, kau buktikan aja, jangan usah banyak bacot. Ya, pusing kita dengernya. Katanya kau ini, ya, katanya ente itu ulama. Keturunan Rasulullah, nggak tahu yang keberapa lah urutannya karena Nyai nggak ngitung, ya. Tapi gini loh, kalau memang kau keturunan Rasulullah, ya bisa aja kita bilang tes DNA, tapi ya sudahlah daripada ribet dan mengeluarkan biaya untuk itu. Kita buktikan aja nanti, Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan itu semua, ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan kebenaran di atas kebenaran, dan tidak ada satupun manusia yang bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib, ulama ataupun ustaz, tapi kalau Allah mengatakan kau salah, kau zalim, kau sombong, kau ujub, kun fayakun, apapun bisa terjadi atas kuasa Allah. Ya, tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Rasulullah aja, Nabi Muhammad itu nabi yang berkata santun. Dia tidak pernah mencela, dia tidak mencaci maki, dia tidak pernah menghina atau memfitnah orang. Masa kau keturunan Rasulullah mulutnya kayak gini, menghina, mencela, memfitnah orang terus? Malu dong sama sorban. Lalu kalau kau betul-betul katanya keturunan Rasulullah, ya nggak mungkin juga kan ada informasi kau dideportasi seperti statementnya Dubes. Dubes itu bicara kan tidak mungkin asal bacot, ya nggak mungkin asal cerita. Itu kan pasti berdasarkan prosedur. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade.
Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.